Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul kebenaran yang tidak dianggap. Ya, saya percaya bahwa kita seringkali menghadapi hal-hal seperti ini dalam dunia pelayanan kita, bahkan mungkin juga dalam dunia marketplace, saudara. Tapi hari ini kita melihat bagaimana kita bersikap dalam menghadapi setiap keadaan yang eh, membuat kebenaran itu tidak dianggap. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini, saya ambil di dalam Yesaya pasal 59, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan, atau saudara juga bisa bacakan, karena saya sudah tayangkan. Dikatakan begini, hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran telah tersandung di pasar, dan ketulusan tidak dapat masuk. Saudara, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, kita mengerti, saudara, bahwa memang sepanjang sejarah manusia, ya, itu selalu ada masa ketika kebenaran tidak dihargai. Orang yang jujur dianggap bodoh, orang yang hidup benar dianggap kuno, kan begitu ya. Dan kadang-kadang orang yang menyampaikan kebenaran seringkali ditolak, saudara. Nah, pada zaman Yesaya, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Ya, keadilan diinjak-injak dan kebenaran tidak mendapat tempat. Namun, saudara, di tengah situasi seperti itu, Tuhan tetap mencari orang-orang yang mau berdiri dalam kebenaran. Dan tentunya juga, saudara, bahwa di zaman sekarang pun hal yang sama terjadi. Itu sebabnya saya katakan begini, banyak orang lebih suka atau lebih menyukai kenyamanan daripada kebenaran, popularitas daripada integritas, dan kompromi daripada kesetiaan. Itu juga yang terjadi di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bagaimana bersikap ketika kebenaran tidak dianggap. Nah, kalau kebenaran itu tidak dianggap, kita harus bagaimana? Ya, kalau kebenaran itu tidak dianggap. Yang pertama, saudara, kebenaran itu tidak selalu diterima oleh dunia. Jadi kita harus mengerti ini dan memahami ini. Ya, bahwa dunia sering menolak kebenaran karena apa? Karena kebenaran itu menyingkapkan dosa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 20, saya singkat saja, di situ dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan dari terang. Jadi saudara, saya mau bilang begini, bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang menerimanya, tetapi dari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, saudara, penolakan terhadap kebenaran itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Jadi kita tidak perlu mencak-mencak atau marah-marah ketika kebenaran tidak dianggap. Karena penolakan kebenaran itu sudah terjadi sejak dahulu. Sejak para nabi, para rasul, bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri itu mengalami penolakan. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 20, jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi jangan heran, ya, jangan merasa kok diperlakukan seperti ini. Yang ketiga, saudara, Tuhan tetap memelihara orang yang berdiri dalam kebenaran. Percayalah. Jadi ketika kebenaran itu tidak dianggap, kita harus bersikap dan kita harus ambil
kondisi bahwa kita percaya Tuhan tetap memelihara orang yang berdiri dalam kebenaran. Walaupun ditolak manusia, saya percaya orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Jadi percaya, kalau orang lain meninggalkan kita karena kita tidak dianggap kebenaran kita, saudara, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia yang menolong, Dia yang membela hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sikap kita jika kebenaran itu tidak dianggap? Nah, ada beberapa hal yang akan saya bagikan kepada kita. Setidaknya ada 3 sikap kita jika kebenaran itu tidak dianggap. Yang pertama adalah tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Jadi itulah sikap yang harus kita ambil ya jika kebenaran itu tidak dianggap. Mari tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Contoh itu adalah Daniel dalam Alkitab. Daniel pasal 3. Bagaimana Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mereka tidak menyembah patung emas walaupun seluruh bangsa melakukannya. Karena mereka menganggap itu adalah ketidakbenaran. Jadi mereka berpegang kepada kebenaran hanya menyembah Allah yang hidup. Jadi walaupun ada tantangan, ada tekanan yang harus datang terhadap mereka, mereka tetap teguh kepada kebenaran itu. Oleh karena itu kita juga, saudara, kita harus bersikap untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Kenapa, saudara? Kita harus memahami, kita jangan mengubah kebenaran demi menerima penerimaan manusia. Kita harus punya prinsip dalam kehidupan ini. Walaupun orang menolak, walaupun orang tidak menganggap kebenaran itu, tapi kita jangan mengubah kebenaran demi penerimaan manusia. Galatia pasal 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Kata Paulus, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini jelas dan ini tegas, saudara. Dalam kehidupan kita juga demikian. Jangan kita mencoba berkenan kepada manusia. Kalau manusia tidak menganggap kebenaran yang kita lakukan, tidak apa-apa. Tapi kita harus mencari kesukaan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mengejar penerimaan manusia, itu kita akan mudah kompromi. Oleh karena itu kita harus tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, pegang firman Tuhan sebagai standar kehidupan. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran firman itu yang harus kita pegang. Sebab Mazmur pasal 119 ayat 5 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada hal yang membuat perjalanan kita menjadi terang, menjadi jelas selain daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita, bagi kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu tetap teguh berdiri dalam kebenaran. Dan yang ketiga saya katakan, berani berbeda karena takut akan Tuhan. Jangan ada kompromi sedikit pun. Jangan mengalah karena menjaga perasaan orang lain yang tidak menganggap kebenaran itu. Kita harus berani berbeda karena takut akan Tuhan. Amsal pasal 29 ayat 5 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi saudara, takut kepada manusia itu mendatangkan jerat.
Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan bela. Oleh karena itu tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Satu ilustrasi seperti mercusuar, itu tetap berdiri di tengah badai, saudara. Ia tidak bergerak mengikuti arah ombak, ya. Sekalipun ombak mendera hidupnya, menaranya, dia tetap teguh berdiri. Tetapi menjadi petunjuk, malah petunjuk arah bagi kapal-kapal. Nah, demikian juga orang percaya harus tetap menjadi petunjuk kebenaran. Jangan ada kompromi sedikit pun, saudara, dalam kehidupan kita. Martin Luther pernah berkata begini, ya, dia bilang begini, disinilah saya berdiri, saya tidak dapat melakukan yang lain. Jadi dia tetap berdiri kepada pendiriannya, kepada kebenaran itu yang didasarkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, saya mau bilang bahwa seseorang yang telah mengetahui, seseorang yang telah meyakini kebenaran, harus tetap teguh mempertahankannya. Meskipun menghadapi tekanan, meskipun menghadapi penolakan atau resiko yang besar, saudara, itu adalah ungkapan keberanian untuk tetap setia pada keyakinan yang benar. Amin, saudara. Contoh itu adalah Daniel. Ya, bagaimana Daniel itu, saudara, selalu berdiri pada prinsip kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel tetap berdoa walaupun ada larangan dari kerajaan. Dia tetap melakukan apa yang diyakininya itu. Bahkan dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi kita harus tetap berdiri pada kebenaran, membiasakan diri untuk tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun ada orang yang tidak menganggapnya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Pertama, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, saudara, mari tetap jujur walaupun merugikan diri sendiri. Gak apa-apa. Walaupun merugikan diri sendiri, tetap jujur. Tetap berdiri teguh pada kebenaran. Dan juga tetap hidup kudus walaupun lingkungan tidak mendukung. Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Saya percaya Tuhan yang akan membela. Jadi itu sikap kita yang pertama. Jadi apa sikap kita jika kebenaran tidak dianggap? Pertama, tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Jangan pernah goyah. Yang kedua, saudara, tetap menunjukkan kasih ketika kebenaran ditolak. Ya, kita juga harus punya sikap yang demikian. Kita harus tetap menunjukkan kasih ketika kebenaran tidak ditolak, kebenaran ditolak. Bahkan selalu mendoakan mereka, mengasihi mereka, tidak membenci, saudara. Efesus pasal 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, kebenaran tanpa kasih itu menjadi keras. Tetapi kasih tanpa kebenaran itu juga menjadi kompromi. Oleh karena itu, walaupun kebenaran tidak dianggap, mari tetap kita menunjukkan kasih, saudara, ketika kebenaran itu ditolak. Artinya, saudara, bahwa kita jangan membalas penolakan dengan kebencian. Jangan. Itu sama aja kita nanti dengan orang yang
tidak menganggap kebenaran itu. Jangan membalas, biarkan saja, malah kita berdoa, mengasihinya. Ya, walaupun tidak intens lagi untuk berkomunikasi, saudara, berteman, tapi jangan pernah membalas. Doakan, biar Tuhan yang membuka hatinya, mengerti, memahami bahwa kebenaran yang tidak dianggap itu sebetulnya salah dalam dirinya. Tetap mengasihinya. Jangan membalas penolakan dengan kebencian. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19 saya bacakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara, kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan, kata Alkitab. Ya, bukan dengan kebencian. Yang kedua, tetap menunjukkan kasih setia ketika kebenaran ditolak dengan cara jangan membalas penolakan dengan kebencian. Dan kedua, tetap mendoakan orang yang menolak kebenaran. Ya, tetap mendoakan orang yang menolak kebenaran. Matius pasal 5 ayat 44, kita diajarkan, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang tidak menganggap kebenaran yang kau sampaikan. Kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka, kata Alkitab, saudara. Jadi tenang saja. Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan membela. Ketiga, saudara, adalah jadikan hidup sebagai kesaksian. Ya, jadi ketika kita menunjukkan kasih setia ketika kebenaran ditolak, justru kita tetap berpegang pada kebenaran itu, dan itu menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata begini, saya akan bacakan. Ketika cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya milikilah, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi perbuatan baik itu dapat membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita tidak membalas, ketika kita tetap mendoakan, dan justru itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya memberikan ilustrasi begini, bahwa pohon mangga yang dilempari batu justru memberikan buahnya. Ya, dia jatuhkan buahnya untuk diambil oleh orang lain. Gak apa-apa, walaupun dia dilempar. Nah, demikian pula orang percaya harus tetap menghasilkan apa? Kasih, walaupun mengalami penolakan. Itulah sikap yang harus ada pada kita ketika kebenaran itu tidak dianggap. John Wesley pernah berkata begini, saudara. Dia bilang begini, lakukanlah semua kebaikan yang dapat kamu lakukan dengan segala cara yang dapat kamu lakukan. Artinya, saudara, bahwa setiap orang percaya itu dipanggil untuk terus berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama.
menggunakan setiap kesempatan yang ada, menggunakan kemampuan dan juga sarana yang Tuhan berikan tanpa lelah dan tanpa membeda-bedakan orang. Terus lakukan aja. Nggak ada ruginya kita berbuat baik, saudara. Percayalah, Tuhan akan memperhitungkan itu dalam kehidupan kita. Ketika pun saya tidak dianggap dengan kebenaran, ya sudah nggak apa-apa. Tetap berbuat baik, tetap mengasihi, tetap mendoakan. Contoh adalah Tuhan Yesus sendiri pernah ditolak kehidupannya sampai dia menderita dengan keadaan itu. Tapi apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Walaupun Yesus disalib, tapi Yesus tetap mengasihi. Amin, saudara. Demikian juga kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan kebencian. Kalau menyimpan uang boleh, saudara, ya. Jangan menyimpan kebencian dan kepahitan. Tetap memberkati orang yang menyakiti, bukan membenci. Dan juga tetap melayani dengan kasih. Anggaplah segala hal yang kebenaran yang tidak dianggap itu, ya mungkin belum memahami dengan sepenuhnya. Belum mengerti dengan sepenuhnya. Kita harus punya sikap sedemikian. Itu yang kedua. Jadi apa sikap kita jika kebenaran tidak dianggap? Tadi yang pertama, tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Yang kedua, tetap menunjukkan kasih ketika kebenaran itu ditolak. Dan yang ketiga adalah tetap percaya bahwa Tuhan akan membela kebenaran. Bukan kesalahan yang dibela, tapi kebenaran. Mazmur 37 ayat 5-6, saya persingkat saja, dikatakan begini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Jadi percaya, itu akan nanti nyata, saudara. Mungkin tidak saat itu, tapi seiring waktu kebenaran itu akan dimunculkan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak perlu ngotot lagi. Ketika kita sudah menyampaikan kebenaran tetap dianggap, nggak perlu ngotot. Biarkan sudah, biar nanti Tuhan yang memunculkan sendiri kebenaran itu. Kebenaran mungkin tertunda untuk diakui, tetapi tidak akan selamanya disembunyikan. Tuhan akan munculkan kebenaran itu, saudara. Amin. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan melihat semua ketidakadilan. Ya. Oleh karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan akan membela kebenaran. Karena kenapa? Tuhan melihat semua ketidakadilan. Amsal pasal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau kita menyadari ini, kita tahu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, lalu kita sampaikan kebenaran, dan itu tidak dianggap, nggak apa-apa. Karena Tuhan yang melihat kok. Kita tidak perlu memaksakan orang menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tuhan yang menjadi hakim yang adil, yang akan memunculkan kebenaran ini. Yang kedua, saudara, Tuhan menentukan waktu pembelaannya. Percaya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 17 berkata, saya bacakan, dikatakan begini, berkatalah aku di dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil.
Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi tetap percaya saja. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini tidak dianggap. Mari tetap percaya pada suatu ketika seiring waktu Tuhan akan memunculkan. Ada waktu bagi setiap perkara, saudara. Itu akan disingkap. Yang ketiga, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang setia. Karena Tuhan yang memberikan pembelaannya dalam kehidupan kita. Dia akan menolong. Dia akan memunculkan kita seperti terang di rembang hari. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus percaya, saudara, apa yang kita lakukan, kebenaran yang kita sampaikan, tidak dianggap, nggak apa-apa. Tuhan yang akan membalasnya dan memberikan upah kepada setiap kita. Saudara, emas harus melewati api sebelum kemurniannya terlihat. Nah, demikian pula dengan orang benar. Orang benar itu sering diuji sebelum kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap percaya, tetap bersabar, tetap setia, tetap berdoa, tetap mengasihi. Charles Spurgeon pernah berkata begini, saudara. Dengan ketekunan, seekor siput pun berhasil mencapai bahtera. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan saja, sabar menghadapi setiap orang-orang yang tidak menganggap kebenaran. Artinya bahwa keberhasilan itu tidak selalu ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketekunan dan kesetiaan, saudara. Orang yang terus maju dan tidak menyerah pada kebenaran, pada akhirnya akan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan baginya. Itu jelas, saudara. Contoh adalah Yusuf sendiri. Yusuf itu difitnah, Yusuf itu dipenjara, tetapi pada waktunya, saudara, Tuhan meninggikannya menjadi penguasa di Mesir. Itulah upah yang akan Tuhan berikan. Itulah kebenaran yang akan Tuhan munculkan pada akhirnya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Jangan membela diri dengan cara yang salah. Marah-marahkah, membencikah, saudara, dan lain sebagainya. Biasa saja, jalani saja kehidupan ini, biar Tuhan yang berperkara pada akhirnya, saudara. Dan kedua, percayakan perkara itu kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Biar orang-orang yang tidak menganggap kebenaran itu dibukakan hatinya. Dan mengerti pada akhirnya. Dan akhirnya menerima kebenaran itu dengan baik. Dengan penuh sukacita. Dan juga pengampunan dari Tuhan. Dan ketiga, tetap setia menunggu waktu Tuhan. Jangan ambil tindakan yang salah supaya atau memaksakan orang untuk menerima kebenaran itu. Tetap setia menunggu waktunya Tuhan. Amin, saudara. Itu hal ketiga yang bisa saya bagikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya katakan begini, bahwa kebenaran yang tidak dianggap bukanlah sesuatu yang baru. Ya, kita harus mengerti para nabi mengalaminya. Para rasul juga mengalaminya. Bahkan Tuhan sendiri pun mengalaminya, saudara. Oleh karena itu, ketika kebenaran tidak dianggap, tiga hal ini yang kita lakukan. Yang pertama apa? Tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Yang kedua, saudara,
tetap menunjukkan kasih ketika kebenaran ditolak. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan akan membela kebenaran.